besar. Mugi-mugi kula jenengan termasuk yang saged merampungkan bulan Ramadan dengan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kula jenengan pun bagian finalis bulan Ramadan. Finalisnya sampun katut juara nopo boten niki. Mugi-mugi termasuk sing juara. Mugi-mugi mantun juara bisa mempertahankan juaranya. Boten mari juara langsung kalah maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Awas hadis dari kitab Tabiul Mufilin. Ada 3 ibadah yang hanya bisa dilakukan di dalam masjid, tidak bisa selain di masjid. Ada 3. Nopo 3 ibadah yang hanya bisa dilakukan dalam masjid? 1. Sholat tahiyatul masjid, hanya ada di masjid, karena memang tidak ada tahiyat yang lain. Tidak ada tahiyatul musholla, tidak ada tahiyatul majelis ilmi, majelis zikir, betul-betul tahiyat. Yang ada tahiyat hanya masjid. Yang kedua, ibadah yang khusus hanya bisa dilakukan di masjid adalah al-i'tikaf. Namanya i'tikaf ya harus di masjid. Kalau di mushola bukan i'tikaf. Kalau di nopo malih, apapun selain masjid tidak disebut dengan i'tikaf. Kemudian yang ketiga, ibadah yang hanya bisa dilakukan di masjid, dan ini khusus Masjidil Haram, adalah tawaf. Tawaf hanya bisa dilakukan di dalam Masjidil Haram, meskipun tidak dekat Ka'bah, betul nopo-nopo sing penting di dalam masjid. Makanya kadang kita lihat video orang haji atau umroh tawafin numpak mobil, apa seperti mobil golf atau mungkin keliling tawaf naik mobil, muternya agak jauh. Ya nopo tawaf kok waduh, betul nopo-nopo yang penting di dalam masjid. Dan kalau berbicara tawaf itu memang tidak harus jalan, numpak di boten nopo-nopo, terbang di boten nopo-nopo. Mungkin kapan hari, suatu hari nanti wonten yang tawaf numpak helikopter bareng. Apakah boleh? Boleh. Yang penting di dalam masjid. Numpak mobil tapi muter di luar masjid, masjid ado memang. Tapi kan pancet aja muterin Ka'bah juga tidak bisa kalau di luar masjid. Dia harus di dalam masjid. Koniku wau 3 adalah ibadah yang harus dilakukan di masjid. Selain itu boten. Jumatan tidak harus di masjid. Jumatan di lapangan ya boleh, di rumah ya boleh, di mushola ya boleh. Tapi ada aturan, oleh Jumatan hanya boleh di 2 tempat kalau 1 tempat tidak cukup. Mulane jenengan kita umpama bikin Jumatan di mushola tidak boleh, bukan karena musholanya, nopo karena bikin Jumatan dingan. Kita mriki cekap, ya harus di sini. Atau kalau sekalian semuanya pindah ke mushola, tidak apa-apa. Pokoknya 1 tempat saja.
Tidak boleh dua tempat kalau satu tempat cukup. Tapi tidak harus di masjid. Umpama semua sepakat mending Jumatan gak usah nang masjid, nang lapangan ae. Masjidnya lagi direnov, boleh. Jumatan tidak harus di masjid. Sholat Id jelas tidak harus di masjid. Tidak ada ibadah yang harus di masjid kecuali 3 tadi. Kemudian iktikaf. Iktikaf itu bagaimana sih caranya iktikaf? Iktikaf itu yang penting berada di dalam masjid. Yang dilakukan apa? Terserah. Yang penting ada dalam masjid. Syaratnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua suci dari hadas besar. Tidak punya wudu tidak apa-apa. Iktikaf tidak harus suci dari hadas kecil. Syaratnya suci dari hadas besar. Tetesi melebihi masjid, niat ingsun iktikaf lillahi ta'ala. Manten-manten tasih didekek blek turu. Jadi iktikaf kok turu? Loh, memang iktikaf tidak ada aturan. Yang penting di dalam masjid iktikaf. Tidak harus sholat atau ngaji atau zikir, enggak. Yang penting di dalam masjid. Mulai hadis tentang iktikaf itu Nabi SAW kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan iktikaf. Nabi iktikafnya 10 hari. Bukan beberapa jam dalam 10 hari. Ini memang 10 hari iktikafnya. Ia tidur di masjid, buka dan sahur di masjid 10 hari Kanjeng Nabi. Sampai di Nabi ini tahun akhir beliau Nabi iktikaf 20 hari. Nah, mulane wonten masjid-masjid barang sing iktikafe beto tenda barang. Ada yang bawa sleeping bag, wonten sing beto kasur. Saya akan lanjut dengan Pak Sinten TikTok atau nopo YouTube Short. Iktikaf bawa tempat tidur. Iktikaf kok turu. Loh, iktikaf memang tidak ada aturan, bebas iktikaf. Bahkan kalaupun ya, ada orang kerjaannya dibawa ke masjid sambil iktikaf itu sah iktikafnya. Umpama arek-arek nom iktikaf nggawa PlayStation nang masjid, PS di nggawa nang masjid, iktikaf ke PS-an, iktikafnya tetap sah. Hanya saja kehilangan makna, kehilangan tujuan dari iktikaf. Memangnya apa tujuan iktikaf? Iktikaf itu tujuannya agar kita fokus kepada Allah, lepas dari urusan dunia. Tujuan iktikaf ngoten. Lah nek dunia ini digawa nang iktikaf, ya iktikafnya tetap sah. Tapi kehilangan inti tujuan daripada iktikaf itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hurmatil masajid. Bab hurmatil masajid. Berdiri. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi perkataan ulama. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, muhurul huri fil jannah, mahar
untuk menikahi bidadari di surga. Kalau jenengan entah sadar atau tidak, mungkin tidak ya. Kita setiap malam tarawih itu ada doa agar bisa nikah sama bidadari. Saking gak ada artinya. Ini udah doa tarawih nih. Wa min hurin 'ainin mutazawwijin. Oh, doa apa nih? Kuning. Wa 'alal haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa 'ala sariril karamati qa'idin wa bi hurin 'ainin mutazawwijin. Ini doa nopo agar masuk surga, singgah di telaganya Kanjeng Nabi, 'alal haudi waridin. Itu ada hadis, semua nabi punya telaga, dan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telaga yang paling besar. Airnya bersumber dari Nahrul Kautsar, dari sungai Kautsar. Di Al-Quran surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar itu nahrun fil jannah, sungai di surga. Jadi yang benar Kautsar itu sungai ya, bukan telaga ya. Bukan telaga Kautsar, sungai. Telaganya Kanjeng Nabi namanya ya telaga saja, haud. Telaganya Kanjeng Nabi itu airnya bersumber datang dari sungai Kautsar. Akhirnya disingkat Telaga Kautsar. Asli nih yang Kautsar itu sungainya, bukan telaganya. Nah, itu Kanjeng Nabi nopo ada hadis bahwa telaganya Nabi Muhammad itu di luar pintu surga, bukan di dalam surga, di luar surga, menyambut umatnya yang datang untuk masuk surga. Nanti kalau sudah minum di situ tidak akan haus selamanya. Mungkin kalau jenengan bisa minum di situ. Insya Allah level surga pasti minum di situ. Cuma minumnya nanti macam-macam. Itu bintangnya, gelasnya sebanyak jumlah bintang di langit. Telaganya luas, gelasnya banyak. Tapi cara minumnya beda-beda. Ada yang ngambil gelas sendiri, nyerok, ngambil sendiri, minum sendiri. Ada yang gelasnya diambilkan Rasulullah SAW, dikasihkan. Nabi yang ngambilkan, mendatangkan gelas, diambilkan, dikasih. Yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad yang minum dari telaganya Nabi dengan langsung dari tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngambilkan pakai tangan, bukan pakai gelas, pakai tangan diminumkan. Oh ini yang paling top, yang paling mulia. Minum air telaganya Nabi langsung dari tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niku wa alal haudi waridin. Berdoa mudah-mudahan bisa mampir di haud telaganya Nabi. Wa fil jannati dakhilin, masuk surga ikut otomatis karena memang jalurnya limatun haud masuk surga. Tidak ada haud menggo neraka mboten wonten. Karena haud itu setelah melewati sirat. Sedangkan sirat itu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Jahannam itu neraka yang paling atas, neraka yang paling ringan, neraka yang paling ringan. Ada hadis Nabi SAW sama malaikat Jibril. Nabi berkata
berkata, ya Jibril sifli, ceritakan kepada saya tentang neraka. Kemudian malaikat Jibril bercerita, neraka itu 7 tingkat ya Rasulullah. Nah, coba ceritakan tingkat yang paling bawah untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang sangat kafir seperti Fir'aun, Namrud, Haman dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang ngaku Tuhan, orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di tingkat terbawah dari neraka yang paling panas. Ay munafik, orang-orang kafir yang pura-pura Islam. Kemudian di atasnya ada neraka untuk orang-orang murtad, orang murtad, orang-orang musyrik. Atasnya orang-orang murtad, orang-orang murtad. Aslinya Islam, keluar dari Islam, dikugi neraka jumur. Di atasnya orang-orang musyrik yang asli, bukan orang murtad, orang yang kafir asli, musyrik. Nomor 5, ya, nomor 7 tadi munafik dan para penjahat terjahat di dunia seperti Fir'aun, Namrud dan Haman. Atasnya murtad, di atasnya lagi orang-orang musyrik. Kemudian di atasnya tingkat 4 dari bawah, 4 dari atas juga, karena pintu di papat tengah. 4 ini ibu setan. Jadi orang-orang musyrik itu nerakanya lebih bawah daripada setan. Setan saja masih di tingkat 4. Kemudian atasnya tingkat 3 orang-orang Yahudi. Atasnya lagi tingkat 2 orang-orang Nasrani. Dan yang paling atas itu namanya neraka Jahannam. Jadi Jahannam itu neraka yang paling ringan. Untuk siapa itu? Untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaku dosa besar yang belum taubat sampai mati. Kalau pelaku dosa besar tapi taubat, ya insya Allah masuk surga. Kalau pelaku dosa kecil, insya Allah dikasih syafaat. Tapi pelaku dosa besar yang belum taubat, nah itu masuk neraka Jahannam. Sirat itu membentang di atas neraka Jahannam. Kalau tidak berhasil melewati sirat, jatuh ke neraka. Kalau berhasil melewati sirat, sudah aman, selama-lamanya aman. Tidak ada lagi ketakutan. Melewati sirat, mampir telaganya Kanjeng Nabi, masuk surga. Darussalam. Apa namanya? Kalau kita wirid setelah sholat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa kok perkara lali? Oh, kenapa jadi wa adkhilna al jannata darussalam. Oke. Mau nyebut Darussalam ini. Masukkan kami ya Allah ke surga Darussalam, rumah keselamatan. Karena di surga selamat. Tidak ada yang tidak selamat kalau di surga. Surga itu selamat, aman. Rumah-rumah surga gak ada kuncinya, tidak perlu. Rumah dikunci itu karena takut. Kan di surga tidak ada rasa takut. Istana-istana surga tidak ada kuncinya. Dan di surga ini bagian-bagian akhir Ramadan ya. Di surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerita, Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Di surga itu ada istana-istana yang sangat indah, yang istananya itu terawat. Dari luar bisa lihat dalamnya, dari dalam bisa lihat luarnya.
Niki kula pas pertama ngaji niki opo apike istana kayak gini ini. Yang luar bisa lihat dalam, yang dalam bisa lihat luar. Ini bagusnya sebelah mana? Ternyata keterangannya ya bagus dong. Maksudnya gimana? Di dunia ini rumah bagus itu biasanya ada kurangnya. Maka nih kurang ini ditutupi. Oma api ini justru pagere dulu. Nama api omai, tapi takut ketahuan kurangnya, takut ketahuan cacatnya. Ada biasanya di YouTube atau di film TV ada review rumah artis wapi rapi. Malah ikat syuting, lekat syuting ya berantakan. Sambil seperti rumah-rumah lainnya. Tapi kalau rumah istana-istana surga bagus luar dalam. Luarnya bagus, dalamnya bagus, tidak ada pagernya. Kenapa kok tidak ada pagernya? Ini buat apa? Wong tentunya niku omah dipageri pola wedi malih. Pola wedi ketok nopone ketok koyone ketok nopone oleh dipageri. Jadi surga istana-istananya tidak pakai pagar karena tidak ada rasa takut. Niku Darussalam. Nah, niki dongane wa fil jannati dakhilin wala sariril karomah. Wonten sing tulisane sariratil karomah. Nah, ini minta agar napa qaidin saged lenggah bisa duduk di kursi-kursi kemuliaan. Niku wonten riwayat yang menyebutkan ahlul jannah alal araiki yang turun. Wonten ayat lain Al-Qur'an itu tadi. Dan alal araiki yattaqiun. Mereka bersantai di dipan-dipan yang tinggi. Ketika lagi santai di tempat-tempat duduk yang nyaman, moro-moro iling koncone. Iya aku biyen nang donya duwe kanca jenenge iki kangen nek. Ketika kangen ambek kancane, moro-moro kancane wis wonten ten ngajeng. Ngopi lah. Ngobrol dengan kancane. Enggak perlu nelpon. Nanti sampean aku tak rono wis ate ngoten. Ketika teringat temannya langsung ketemu ono nang ngarepe. Niku sariril karomah. Dipan-dipan kemuliaan. Wa bihurin 'ain mutazawwijin. Dan bisa menikahi bidadari. Untuk yang laki-laki ada bidadari. Untuk yang perempuan tidak ada bidadari. Dan tidak masalah ya. Tidak masalah. Angge wong napa namine? Wong tiang-tiang nggih orang lain lah. Wonten lah. Wonten pasangannya wonten. Pasangannya nggih garbone niku. Nah kula kinten mboten masalah wong tiang-tiang sing bojone napa kerja di luar negeri niku. TKI atau nopo niku. Sampeyan gak kangen ambek bojone sampean? Gak, wong kirimane lancar. Karena memang kenikmatannya, kesenangannya wanita berbeda dengan kesenangannya laki-laki. Wanita senengane nggih keindahan-keindahan yang lain. Taman-taman surga, perhiasan-perhiasan surga. Nek wong lanang memang iming-iming surgane memang bidadari. Lah niki pun bikin lanjut malih. Imam Hasan Basri mengatakan muhurul huri fil jannah. Mahar untuk menikahi bidadari surga siapkan nggih. Kan kepengin rapi kali bidadari. Disiapkan. Napa mahare ada dua. Di sini disebut dua. Satu kansul masajid, nyaponi masjid, resi-resi masjid.
membersihkan masjid. Yang kedua, wa imaratuha, memakmurkan masjid. Membersihkan masjid dan imarah, memakmurkan. Napa memakmurkan itu? Ini termasuk yang kita lakukan ini memakmurkan ya. Tadarus, jamaah, istighosah, membuat acara-acara di masjid, kegiatan-kegiatan masjid, niku imaratul masajid. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Anas bin Malik, man asraja fil masjid sirajan, siapa yang menerangi masjid. Menerangi masjid ini luas ya. Yang memerangi masjid zahiran atau batinan. Napa memerangi masjid? Menerangi masjid zahiran numbasaken lampune, sing meteki. Pokoknya sing madangi masjid secara zahir. Sing madangi masjid secara batin. Masjidnya padang lek gak ono isine nggih peteng jenenge. Masjidnya padang tapi ya kegiatannya kayak sholat jamaah nih gitu. Mantan-mantan sing sholat kayak wong telu. Imami siji, makmume loro. Masih yo padang jinggrang ki pancet niku namine masjid peteng, masjid sepi. Makmume telu wae lanang istunggal wedok istunggal. Masjid undi sing wonten niku. Siapa yang menerangi masjid, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh, maka para malaikat semuanya dan malaikat hamalatul arsh, wonten malaikat niku namanya boten nama ini tugas ini. Nama tugasnya hamalatul arsh, pemikul arsh. Malaikat yang wajib diketahui namanya 10. Tapi yang wajib diketahui 10 ini wajib diketahui namanya. Yang lain wajib diketahui juga, wajib diimani secara umum. Termasuk yang ada di Al-Qur'an itu ada wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat pemikul arsy. Pemikul napa penyangga napa ya semacam itu ya. Ya napa bentuke iku tadi semerap lah. Wallahu a'lam. Cuman Allah menceritakan arsy-nya Allah itu dipikul, diangkat, disunggi oleh 8 malaikat. Dan 8 malaikat pemikul arsy ini mereka disebutkan termasuk yang masih hidup setelah tiupan pertamanya Israfil. Jadi nanti kiamat, tiupan pertama Israfil, semua makhluk mati kecuali yang Allah izinkan. Tinggal sedikit yang masih hidup. Di antara yang masih hidup 4 malaikat pemimpin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, masih hidup di tiupan pertama. Kemudian hamalat arsy juga masih ada mereka. Arsy-nya juga masih ada, kursinya masih ada. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa teman-temannya. Jibril, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah sudah janji. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Ya manusianya, ya hewannya, ya binatangnya, bahkan malaikatnya. Pokoknya sing duwe nyawa mati. Sampai kemudian terakhir tinggal malaikat Israil. Gusti Allah kemudian memerintahkan, ayo Israil, sekarang cabut nyawamu sendiri. Israil nyabut nyawanya sendiri, mati. Kemudian yang dibangkitkan
pertama sama Allah Israfil. Lalu malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua, semua makhluk bangkit lagi. Manusia berkumpul di mahsyar. Nah, ini orang yang menerangi masjid, maka para malaikat dan para pemikul arsy yastaghfiruna lahu, memohonkan ampunan untuk orang yang menerangi masjid. Mada dzalika fil masjid, selama cahaya itu masih ada di masjid. Ini kesempatan, peluang. Lek ketok masjid sing lampune mati, tak tukono sing iku, tak tumbasno. Sing apik ditumbasno, sing awet. Sopi. Dalem lek ada itu bahasa sopi ki suwe, lek ditukono wong liya. Tak tumbasno. Ditumbasaken sing awet 20 tahun. Ditumbasaken sing apik, sing LED. Niku menerangi masjid, ganjaran selama lampu itu masih menerangi masjid diistighfarkan oleh malaikat. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al masajid buyutullahi fil ardh. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Ini itu rumah Allah. Wal musalli fiha zairullah. Orang yang sholat di masjid berarti dia bertamu ke rumah Allah. Ini kalau jenengan niki tamu nih Gusti Allah nih. Ya nopo lek tamu. Wa haqqun 'alal mazur an yukrim zairuhu. Dan sepatutnya tuan rumah pasti akan memuliakan tamunya. Dengan catatan ya, tamune nggih sing sopan, tamune gak ngelamak, tamunya tahu aturan tuan rumah. Jenengan le namu tapi sandale digawe mlebu. Ya, kalau memang dipersilahkan gimana napa-napa, tapi kan biasanya boten. Kalau jenengan le ten griya kan boten. Mlebu wae wong lek sandale rusuh digawe mlebu nggih gak dimulyakno tambah diamu ambek tuan rumah. Nah, sami ngenten. Kalau jenengan iki mlebet daleme Gusti Allah niki rumah Allah, kalau mengikuti aturan sahibul bait, aturan tuan rumah, pasti dimuliakan oleh tuan rumahnya. Bagaimana Allah memuliakannya? Diberi pahala, diberi keberkahan, kemudahan hidup, kemuliaan di akhirat itu yang pasti. Barangkali wonten sing ditangkataken, monggo kasih kata dilanjutkan. Yang kemarin mungkin atau ini gimana napa-napa tentang masjid-masjid ini. Nah, kula jenengan saniki iktikaf di masjid, dan masjid memiliki banyak kemuliaan. Teman-teman bertanya, kalau lanjut akan. Wa ruwiya 'anil Hasan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Imam Hasan lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku, zamanun, suatu masa, yakunu hadithuhum fi masajidihim li amri dunyahum, yang kalau mereka berada di masjid, yang diomongkan tetap nopo amri dunya, urusan dunia. Nang masjid sing bahas dunia. Mulai dari masjid ini bahas akhirat ya, sing saya bahas akhirat.
bahas dunia pun full ten griya bahas dunia, ten kantor bahas dunia, ten peken bahas dunia, lek nang masjid gantian akhirat sih. Tapi akan datang zaman di mana bahkan di masjid pun membicarakan urusan-urusan dunia. Kalau urusan dunia berkaitan dengan akhirat, boten napa-napa nggih. Napa sedekah lagi urusan dunia. Tapi berkaitan dengan akhirat. Hukum jual beli. Seperti kemarin kita bahas pertanian, perdagangan, ini urusan dunia. Tapi untuk maslahat akhirat. Mulai ini kula jenengan beramal ini, beramal. Kula bisa sampun nyampe akan apa boten. Kalau bersudah kula baleni lagi. Kemurahannya Gusti Allah ketika kita beramal duniawi dibonusi akhirat, ketika beramal akhirat dibonusi duniawi. Ketika kita bekerja mencari uang dikasih pahala. Asalkan cari uangnya tujuan mencari nafkah, menjaga diri agar tidak minta-minta, cari dunia tapi dibonusi akhirat. Begitu pula sebaliknya, kita cari akhirat, baca al-waqiah, sholat duha, kalau Gusti Allah diparingi bonus dunia karena kemurahannya Allah. Laisa lillahi fihim hajat. Allah tidak ada keperluan kepada mereka. Fala tujalisuhum. Jangan kamu suka duduk bersama mereka. Termasuk ada hadis, salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat itu tidak mesti buruk ya. Kita tanda ngoten mawon. Salah satu tanda kiamat adalah banyak orang mampir ke masjid tapi tidak sholat. Ini memang kurang saya. Di sini bagian yang kurang saya. Mampir ke masjid tapi tidak sholat. Lah terus lapo? Ini mampir nih jedingin tok. Mampir nih jedingin tok, ngoten-ngoten balik numpak sepeda balik. Kadang-kadang nggih wonten bapak Gojek, bapak Grab siang-siang istirahat tidur di masjid. Ngoten-ngoten tangi nang jeding entuk orderan budal maneh. Enggak boleh ta begitu, dosa ta. Dosa sih enggak. Cuman kok koyo enggak patut. Mestine nggih menyempatkan lah meskipun cuma sholat 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat terus tidur, atau tidur dulu juga tidak apa-apa. Mungkin pas habis muni mau orderan langsung wudu, sholat 2 rakaat berangkat. Insya Allah berkah pekerjaannya. Ini boten mek sing nyambut damel tok. Kadang-kadang lepas ziarah bisa nih. Ziarah wali limo nopo Pak supir jamaah iku belet pipis. Madeg nang masjid pipis tok gak salah. Madeg nang pom bensin lho tenan. Napa kok mboten madeg nang pom bensin ae bayar nang pom bensin. Lek nang masjid gratis. Apa malih lek masjid api seneng. Foto-foto tok iki. Lek masjid api nggih ke kamar mandinya, terus selfie, gak sholat, ketua rombongan ayo destinasi berikutnya, akhirnya gak sholat. Nah ini adalah jarine berkunjung ke rumah Allah sudah akan dimuliakan oleh Allah kalau tahu aturan. Lebih ngono iku mang gak aturan tidak dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Mungkin bisa istiqamah iktikaf ya. Insyaallah besok kita lanjut apa namanya? Termasuk sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah ketika di mahsyar. Salah satunya
rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Napa artinya hatinya terikat dengan masjid? Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin saged istiqomah bisa melanjutkan. Besok ngaji. Insyaallah Sabtu nanti terakhir untuk Ramadan ya. Nah, Ramadan ya si urip dilanjut malih. Mungkin si urip kabeh panjang umur wa sehat walafiat. Amin ya rabbal